Pertama, aglomerasi itu harus kita lihat dia tersusun oleh beberapa administrasi pemerintahan. Ada pemerintahan kabupaten kota yang melekat di situ, dan kemudian ada pemerintahan provinsi DKI dengan susunan administrasinya yang terdiri dari kota Madia. Yang kedua, bahwa terjadi di administrasi aglomerasi tersebut terjadi di mana ada perputaran penduduk antara pagi, siang, dan malam, mereka yang berdomisili dan mereka yang bekerja. Tentu ini berakibat adanya pergerakan mobilitas. Dan mobilitas ini ada di sektor informal, ada di sektor formal. Kemudian menyangkut juga di sektor esensial dan non-esensial. Dan di samping itu juga bahwa ada beberapa proses di mana terjadi perdagangan, kemudian ada hubungan sosial ekonomi yang melibatkan berbagai kabupaten kota dan kota madya yang ada di aglomerasi Jabodetabek. Nah, oleh karena itu ini akan banyak berhubungan di dalam rangka penegakan PPKM itu sendiri. Bahwa seperti kita ketahui bahwa DKI itu PPKM level 2. Tetapi faktor yang mengatur PPKM tidak hanya masalah angka kesakitan, kasus aktif, bor, tetapi juga termasuk vaksinasi. Dan termasuk juga di situ faktor tentang melaksanakan booster. Jadi kita ketahui bahwa daerah Jawa Barat dan termasuk juga Banten, kecepatannya untuk melakukan vaksinasi dan termasuk juga untuk mengerjakan booster itu tidak sama akselerasinya dan aksesnya yang ada di DKI. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor bahwa daerah-daerah yang menjadi perbatasan antara Jakarta dan beberapa kabupaten kota yang ada di daerah Jawa Barat, ini memang perlu dilakukan sinkronisasi. Dan yang berikut juga bahwa memang Jakarta menjadi daerah perang kita sekarang untuk melawan Omikron. Dan kita tahu Omikron itu sekarang ada transmisi secara lokal, walaupun belum kita katakan secara komunitas. Tetapi melihat perpindahan penduduk dan perputaran penduduk antara sesama aglomerasi, ini memungkinkan terjadinya percepatan perluasan infeksi. Kita tahu bahwa Paris yang bisa menghasilkan kasus infeksi harian di atas 100 ribuan, termasuk juga Inggris, itu juga antara daerah city center dan kemudian di daerah suburb itu juga mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus. Oleh karena itu memang apa yang harus kita kerjakan pada saat ini adalah walaupun kita masih di PPKM level 1 dan level 2, kita harus mungkin meningkatkan work from home ini lebih tinggi dibandingkan work from office. Dengan demikian tentu kita akan bertimbang mana yang sektor esensial, mana yang tidak. Sehingga arus lalu lintas terjadinya infeksi ini bisa kita batasi. Dan yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kita juga punya instrumen yang disebut dengan PPKM skala mikro. Di mana PPKM skala mikro ini mengaktifkan desa dan kelurahan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas dan kepatuhan terhadap 3M. Oleh karena itu, kita harus mencontoh apa yang terjadi di Kelurahan Krukut di Jakarta, di mana mereka menetapkan mikro lockdown dan kemudian melakukan pengawasan terhadap RT dan RW, dan kemudian terjadi pembatasan, dan kita lihat setelah 2 minggu terjadi pergeseran yang tadinya zona merah, dia kembali menjadi zona hijau. Oleh karena itu, Bupati, Wali Kota, dan kemudian Gubernur harus benar-benar turun ke bawah mengaktifkan ini kepala desa dan kelurahan, agar kelurahan dan kepala desa bisa mengaktifkan RT dan RW. RT dan RW yang paling tahu lalu lintas orang yang ada di dalam lingkungannya. Dan RT RW ini bisa kita kontrol pengawasannya dan pengendaliannya. Ya, Pak Alex, kalau kita lihat kan Menteri Kesehatan memprediksi akan ada lonjakan kasus COVID-19, utamanya yang varian Omikron. Seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, lonjakan kasus varian Omikron ini akan lebih cepat daripada lonjakan Delta. Tapi untuk mengisi rumah sakit dan ICU, itu lebih berat di Delta bobotnya daripada Omikron. Karena karakteristiknya berbeda. Jadi Delta itu lebih banyak membuat terjadi pneumonia, khususnya pada komorbid. Sementara Omikron ini lebih di daerah infeksi saluran napas bagian atas. Tapi apapun variannya, apapun jenis virusnya, dia tetap menginfeksi.
Dan dia sekali dia melakukan infeksi, dia akan replikasi dan dia akan bermutasi. Bisa saja karakteristiknya 4 minggu yang lalu dia masih ringan, tapi kalau dia terus terjadi penularan-penularan dan dia akan replikasi dan dia akan mutasi, dia akan bisa menjadi lebih berat. Kita ingat, Delta itu menjadi puncak beratnya itu adalah di bulan 7. Tapi Delta itu sudah masuk sejak April. Sejak April kita lihat masih ringan. Oleh karena itu, apa yang menjadi komitmen kita bersama sekarang adalah yang sakit harus ke isoter. Yang bergejala harus masuk rumah sakit. Kemudian kita belajar dari Delta di bulan 7, jangan terlalu banyak mereka ada di rumah. Karena kalau di isoman, itu berpotensi terjadi transmisi di keluarga. Kalau transmisi di keluarga, apalagi keluarga menyembunyikan penyakitnya, maka ini yang paling sibuk dan paling repot adalah RT dan RW. Dikala sudah sakit, saturasi turun, harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian terjadi penularan yang bolak-balik. Oleh karena itu memang kita berharap di tingkat kecamatan, di tingkat RT dan RW harus bisa menyiapkan isoter.